Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Seto Windarto, SPI MScMP, dosen tetap program studi Aquaculture, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Saat ini saya mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek, dan kali ini saya akan melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Prinsip Bioteknologi Aquaculture yang diselenggarakan di semester 3 dengan total bobot 3 SKS yang terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 tatap muka dan 2 lainnya adalah untuk UTS dan UAS. Materi ini disampaikan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu untuk mempelajari konsep dasar bioteknologi, bioprospeksi, metode, PCR, dan penerapannya di berbagai bidang aquaculture seperti penyakit, genetika, media, dan organisme aquaculture. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode blended learning, yaitu mengkombinasikan antara tatap muka dan pembelajaran secara online melalui laman LMS resmi Undip, yaitu Kulon Undip. Di sana, mahasiswa bisa secara langsung mendapatkan RPS, mendownload referensi, berdiskusi, bahkan mengerjakan kuis. Di dalam kelas, mahasiswa tidak hanya mendengarkan dosen yang memberikan materi, tetapi mereka juga melakukan small group discussion, discovery learning, serta assessment berupa contextual instruction yang selanjutnya diikuti oleh testing student performance result dan evaluate experience. Sehingga terjadi interaksi antar mahasiswa, baik berdiskusi sesama mahasiswa ataupun diskusi antar dosen dan mahasiswa. Selain itu, dalam kelas saya biasanya menggunakan kuis sesuai dengan aplikasi terkini. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini meliputi nilai aktivitas partisipatif, hasil proyek, tugas, kuis, UTS, dan nilai UAS. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini meliputi buku, jurnal terkini, berita, dan video-video yang relevan supaya sesuai dengan kondisi masa kini. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam menjelaskan dan menguraikan mengenai bioteknologi aquaculture serta memproduksi produk aquaculture sederhana melalui prinsip bioteknologi. Selanjutnya, diharapkan mahasiswa bisa mengidentifikasi dan memecahkan masalah aquaculture di sekitar dengan pendekatan bioteknologi. Baik, selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran saya di mata kuliah Prinsip Bioteknologi Aquaculture untuk pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita bahas nanti bisa menjadi ladang pahala dan manfaat buat kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, ya jadi hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di mata kuliah Prinsip-Prinsip Bioteknologi Aquaculture bersama saya, Pak Seto. Di mana hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya harapkan kalian nanti bisa mencapainya. Yang pertama, harapannya kalian bisa mengetahui tentang ekstraksi senyawa alam. Kemudian yang kedua, kalian tahu prinsip dalam pelaksanaan fitokimia, mulai dari ekstraksi sampai dengan identifikasi. Dan juga yang terakhir, tentunya kalian bisa memberikan contoh atau membuat ide yang berhubungan dengan pemanfaatan bahan alam yang dikaitkan dengan aquaculture. Oke, jadi topik pembahasan kita mengenai phytochemicals ya, yang berhubungan dengan extraction, isolation, and identification of bioactive compound from plants. Oke, sebelum saya mulai memberikan mata kuliah di hari ini, saya ingin nge-review pertemuan sebelumnya. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih metabolit. Oke, good. Ya, kita belajar mengenai metabolisme dan turunannya atau hasilnya yaitu metabolit. Ada metabolit primer dan juga metabolit sekunder. Di mana metabolit primer itu makromolekul seperti protein, karbohidrat, lemak dan sebagainya. Sedangkan kalau metabolit sekunder itu fungsinya dia untuk sebagai bentuk pertahanan. Contohnya ada saponin, tanin, terpen dan yang lainnya. Oke, jadi udah masih ingat ya, alhamdulillah ya. Oke. Kita tahu bahwa di sekitar kita itu banyak tanaman, baik itu
sayur-sayuran atau buah-buahan, tetapi hanya sekitar 50-80% aja yang bisa kita makan. Sisanya itu terbuang seperti batangnya, bijinya, bunga ataupun kulitnya. Nah, bagian-bagian itu sebenarnya memiliki senyawa bioaktif yang penting. Sehingga belajar fitokimia itu sesuatu yang diperlukan supaya kita tahu apa yang terbuang itu tadi ternyata masih bisa kita manfaatkan. Oleh karena itu pada hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai apa itu fitokimia. Sebelum lebih lanjut, saya ingin tahu pendapat kalian mengenai apa yang kalian ketahui tentang fitokimia. Oleh karena itu, silakan kalian buka HP kalian, kemudian kalian scan di barcode ini dan kalian jawab mengenai 3 hal yang kalian paling tahu mengenai fitokimia. Ya, kita akan menggunakan Mentimeter, harapannya nanti kita bisa menyimpulkan jawaban-jawaban kalian menjadi satu jawaban yang utuh. Silakan kalian scan, kemudian nanti kalian jawab di sana. Oke, seperti yang terlihat di layar ya, kalian sudah mulai menjawab apa yang kalian ketahui tentang fitokimia. Ada tumbuhan, plant, kimia, bioaktif, senyawa, alkaloid, dan sebagainya. Semakin besar jawaban yang ada di tengah ini menunjukkan the most common answer. Jadi jawaban paling banyak itu kalian pahamnya fitokimia itu apa. Ternyata di kelas ini sepakat bahwa fitokimia itu sesuatu yang berhubungan dengan tumbuhan, bioaktif, senyawa, dan juga tanaman, ada farmasi, dan sebagainya. Ya, jadi ini yang kalian ketahui tentang fitokimia. Oke, kira-kira di antara kalian di sini saya harap ada yang bisa menyimpulkan ya apa arti dari fitokimia berdasarkan jawaban ini. Mungkin coba Firdi. Ya, mungkin saya izin Pak, dari semua yang ada di Mentimeter ini menurut saya fitokimia adalah senyawa bioaktif yang berasal dari tumbuhan yang dapat digunakan untuk farmasi dan sebagainya, Pak. Oke, jadi fitokimia merupakan senyawa kimia yang dapatin dari tanaman gitu ya, Fir ya? Iya, Pak. Oke, yang bisa dimanfaatin untuk bahan farmasi dan sebagainya. Kira-kira kalau di aquaculture bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya, bisa difungsikan di aquaculture. Betul ya, jadi fitokimia itu merupakan senyawa kimia yang didapatin dari tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam bidang, baik itu untuk manusia, ataupun hewan, ataupun buat tanaman itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi kita. Oke, tadi udah dijawab dengan baik oleh Firdi mengenai pengertian dari fitokimia melalui Mentimeter. Oke, ini ya pengertiannya ya. Jadi fito itu adalah tanaman, kemo itu adalah kimia. Ya, jadi kimia dari si tanaman itu sendiri. Manfaatnya macam-macam. Nah, pembelajaran kita pada hari ini akan berfungsi untuk mengetahui gimana sih cara supaya kita bisa ngedapetin senyawa itu. Nah, ini adalah tahapannya. Untuk yang pertama adalah sample preparation ya. Jadi tentunya saat kita mau lakuin sesuatu tentunya harus disiapin dulu ya. Gimana cara nyiapinnya? Bisa dikeringin atau dicuci dulu, kemudian juga harus dihancurkan. Kemudian selanjutnya adalah proses ekstraksi. Nah, ekstraksi ini adalah proses untuk mengambil suatu senyawa bioaktif yang kita butuhin supaya kita bisa mendapatkan yield atau total bobot senyawa yang jauh lebih banyak. Nah, macam-macam ekstraksi bisa kalian lihat ya di sini. Itu bisa menggunakan ultrasound assist extraction, kemudian microwave, ada enzim dan berbagai macam alat yang bisa digunakan seperti soklet, microwave, kemudian ASE dan yang lainnya. Nah, ekstraksi yang paling sering kalian dengar atau mungkin kalian juga pernah lakuin waktu sekolah dulu atau lihat di YouTube itu adalah ekstraksi yang menggunakan pelarut. Itu yang paling gampang. Jadi ya kalian punya serbuk atau bahan, dikasih pelarut, udah langsung bisa ditarik ya. Tapi kita harus tahu spesifikasi dari pelarutnya. Bisa yang paling polar atau yang enggak paling polar. Jadi di sini bisa dilihat ya, ada mulai hexan sampai water. Biasanya yang digunakan ada yang paling tidak polar. Jadi paling bagus itu bisa menggunakan heksan, kloroform, ataupun etil asetat atau metanol. Walaupun beberapa juga bisa menggunakan air, tapi tidak semua zat bisa diambil. Itu ya. Oke, ini adalah untuk the polarity of the solvent. Bisa dilihat ya, ada macam-macam. Ada juga yang dia dipolar, artinya in between. Yorodok polar, yorodok enggak polar, di tengah-tengah. Ya, tapi biasanya untuk mahasiswa memilihnya itu kayak golongan metanol sama etanol karena harganya jauh lebih terjangkau ya untuk proses ekstraksi.
Oke, ini adalah beberapa zat yang bisa ditarik. Jadi tidak semua zat bioaktif atau metabolit sekunder itu bisa ditarik oleh setiap pelarut. Contohnya kalau flavonoid ya berarti cocoknya aseton sama kloroform misal. Ya, jadi kita nggak bisa narik dengan bahan-bahan yang lain pelarutnya. Jadi kan harus tahu nih spesifikasi dari zat yang pengen kalian ambil. Baru kita bisa nentuin pelarutnya. Oke, selanjutnya adalah proses filtration and concentration. Jadi setelah ekstraksi ada tahap berikutnya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang pengen tanya nggak tentang ekstraksi? Oke, silakan Firda. Saya ingin tanya Pak, dari yang sudah Bapak jelaskan tadi mengenai fitokimia, apakah fitokimia itu hanya berlaku untuk tanaman darat saja atau bisa juga di tanaman air? Oke, terima kasih Firda. Ada yang tanya lagi? Oke, silakan Ninon. Saya izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai ekstraksi maserasi. Untuk ekstraksi enzimatik itu seperti gimana ya Pak? Oke, terima kasih. Good question ya. Pertanyaan bagus dari Firda dan juga Ninon. Pertanyaan pertama, Pak, kira-kira kalau fitokimia itu apa hanya untuk tanaman tingkat tinggi yang di darat aja? Ya, jawabannya adalah enggak. Jadi bisa juga untuk tanaman yang ada di air. Walaupun rumput laut itu bukan tumbuhan atau tanaman sejati, tapi dia juga punya senyawa bioaktif yang bisa kita tarik. Kalau di minggu lalu kita belajar mengenai bioactive polysaccharide seperti karagenan, agar, laminarin dan yang lain. Tapi di luar itu rumput laut juga punya senyawa seperti saponin, flavonoid. Jadi jawabannya adalah bisa. Gak hanya makroalga, mikroalga pun bisa. Kayak spirulina dan yang lain itu bisa kita ekstraksi, bisa kita ambil senyawa bioaktifnya. Begitu. Gimana Fir? Aman jawabannya? Aman ya? Oke, good. Sama-sama. Selanjutnya Ninon, bagaimana metode enzimatis? Oke, that's good question ya. Jadi seperti saya jelasin tadi bahwa kalau maserasi itu biasanya umum menggunakan pelarut gitu ya. Tapi kalau enzimatis, kalian misal punya sampel ya di sini. Ini adalah sampel kalian. Let's say ini misal tanaman apa ya paling gampang. Misal tadi ini rumput laut ya. Ini seaweed. Kemudian saat enzimatis kita harus tahu dulu kita mau ngambil senyawa apa di dalam sini. Karena enzim bersifat spesifik. Anggap aja kalian mau ngambil protein atau asam aminonya. Kalian pengen ngambil amino acid. Kira-kira kalau amino acid protein ini berarti enzimnya golongan enzim apa? Protease. Jadi yang cocok adalah golongan protease. Nah, protease itu contohnya yang paling gampang golongan pepsin, trypsin, alpha chymotrypsin ataupun thermolysin. Kita ambil contoh kita plus pepsin. Nah, pepsin ini dia juga bersifat spesifik lagi. Pepsin ini dia sukanya di kondisi asam. Sehingga di sini kita harus we have to put HCl ya di dalam sini. Kemudian kita harus incubate. Dia harus diinkubasi. Inkubasinya kalau pepsin misal dia 37 derajat Celcius. Jadi rumput laut kalian yang udah dipreparasi tadi ya sampelnya, kemudian ditambah dengan HCl, ditambah pepsin itu, kemudian diinkubasi 37 derajat Celcius, tunggu 3, 6, 7 jam. Tergantung, mau dapat banyak mungkin bisa sampai 24 jam, tapi biasanya 3 sampai 6 jam. Begitu juga kalau mau ngambil golongan karbohidrat bisa dengan enzim selulase. Ya, kemudian kalau mau ngambil lemak walaupun itu jarang bisa menggunakan lipase. Baru nanti kalian bisa menyesuaikan kondisi dia sukanya kayak gimana. Sama kayak kita kalau lingkungannya cocok dengan kita, baru kita mau bisa bekerja. Begitu juga dengan enzim. Oke, semoga bisa menjawab ya Ninon ya. Oke, good. Nah, setelah kita ekstrak, tentunya kita harus ngebersihin dulu, yaitu dengan cara kita filtrasi dan kita concentrate. Jadi kita saring, habis itu dikonsentrasikan, biasanya menggunakan alat yang namanya rotary evaporator. Jadi dia ada evaporate. Jadi senyawa kayak metanol, etanol, ataupun pelarut yang lain itu dia bisa menguap. Sehingga kita bisa dapat crude extract. Ya, jadi stepnya seperti itu. Oke, ini adalah untuk alat-alatnya yang bisa digunakan. Ya, selanjutnya langsung aja untuk proses fraksinasi dan juga isolasi. Nah, namanya fraksinasi itu adalah pemotongan supaya kita tuh bisa dapat exact place to get the bioactive compound. Jadi caranya gini, paling gampang. Misal kalian pernah makan roti bakar ya. Roti bakar itu yang paling enak bagian ujung atau bagian tengah? Tengah. Nah, saat orang jualan martabak manis ataupun roti bakar tadi, kan kalau ngasih coklat sama keju kan paling banyak di tengah tuh. Kemudian dipotong-potong. Saat dipotong kita bisa tahu kan mana yang paling enak. Otomatis kita ngambil yang tengah, bukan ngambil yang paling
pojok-pojok. Nah, fraksinasi tuh gitu. Jadi saat dibagi kita tuh pengen tahu senyawa yang paling banyak itu ada di potongan yang nomor berapa. Saat kita tahu yang paling penting itu di potongan nomor 5, ya ngapain kita fokus di nomor 1 sampai 4 dan yang lain. Jadi kita bisa bekerja lebih spesifik, langsung di situ tok. Yang paling enak apa? Ya udah, itu yang diambil. Itu adalah fraksinasi. Sedangkan kalau isolasi kita nge-isolate supaya fokusnya cuman ada di situ aja. Ya, sampai di sini clear? Clear ya? Oke, nah ini adalah beberapa alat untuk prosesnya. Yang pertama adalah kolom chromatography. Ya, jadi di sini ada alatnya. Kalian pasti pernah lihat waktu praktikum biokim dulu. Ya, jadi di sini kalian masukin dulu glass wall. Kemudian ada stationary phase atau fase diam. Dia kita masukin silika gel. Kemudian senyawa yang udah kalian apa tadi yang terakhir difiltrasi, ya. Kalian baru masukkan di sini, baru ditaruh pelarut atau sebagai fase geraknya. Jadi logikanya saat ini terbuka, plaknya ini dia akan turun, netes-netes. Bisa ngebayangin ya? Jadi dia akan netes-netes dan ini pelarutnya harus sama dengan pelarut yang digunakan di awal. Kalau kalian pelarutnya metanol, berarti ini juga harus sama-sama metanol. Dan saat kalian buka, nggak selalu langsung cepat. Saat dia interaksi dengan si fase diamnya itu kuat, ya otomatis dia akan lebih slower. Begitu juga dengan sebaliknya, ya. Oke. Ini adalah untuk hasilnya. Jadi kalian harus ngekolek satu-satu. Memang agak PR, ya. Karena kita pengen ambil aja, kalian mau ngambil pigmen. Jadi ya harus di tes, diambil, simpen, diambil lagi, simpen, diambil lagi, simpen. Jadi bisa aja satu orang bisa mendapatkan sekitar 100 sampel atau mungkin lebih. Ya, supaya kita bisa mendapatkan spesifik yang nomor berapa sih Pak Seto yang paling oke? Oh, di antara 100 ini yang paling oke cuma 54 sama 55, 56. Ya udah cuma 3 itu toh yang dipakai, yang lainnya enggak dipakai sesuai dengan target compound kalian. Oke, ini saya tunjukkan video untuk proses kolom kromatografinya. Ya, bisa kalian lihat ya. Di sini dia masukin karena ini dipercepat, dia harus ngumpulin terus-menerus. Kemudian di pojok sini, ini ada yang namanya chamber untuk proses yang kedua, yaitu proses thin layer chromatografi atau kromatografi lapis tipis namanya. Kalau yang pertama itu adalah kromatografi kolom, kalau yang kedua ini adalah kromatografi lapis tipis. Kelihatan ya di sini ada proses kapilaritas di dalam situ. Nah, langsung aja kita lanjut ke materi berikutnya yaitu thin layer chromatografi. Ya, dari video yang tadi kalian bisa lihat di sini tuh kalian punya kertas ya, khusus TLC. Kalian gambar 1 cm dari bawah pakai pensil. Kemudian ini sampel kalian totol. Ya, bisa pakai pipet dan sebagainya, kalian totol aja di sini. Kemudian kalian siapin chamber atau wadah, terserah. Kalau nggak punya wadah, yo gelas apapun boleh. Kemudian baru kalian taruh pelarutnya. Sama kayak pelarut yang digunakan sebelumnya. Kalau metanol, ya metanol, etanol, ya etanol. Kemudian ditaruh di sini. Jadi sama kalau kalian punya kertas, kalian kasih spidol, kalau kena air ya apa? Bleber. Sama ini, dia akan bergerak sesuai dengan bobotnya. Jadi dia akan bergerak ke atas gini, Rek. Setelah dia bergerak gitu, baru kita taruh di bawah sinar UV. Supaya tahu dia itu geraknya sampai mana sih. Bisa aja dia nggak gerak sama sekali, bisa. Atau dia bergerak, jadi dia akan meninggalkan jejaknya. Setelah itu kita bisa ngitung nilai RF. Nah, setelah kalian bagi, nanti misal nilai 0,5, 0,7 dan sebagainya, baru kalian samakan. Oh Pak, saya dapatnya 0,5, berarti cocoknya sama senyawa apa? Oh, kalau 0,5 sampai 0,6 misal, oh dia golongannya bioaktif A. Kalau 0,7 sampai 0,8 berarti bioaktif C, misal kayak gitu. Ya, jadi nanti ada buku identifikasinya sendiri sesuai dengan nilai RF. Oke, selanjutnya setelah itu adalah proses purifikasi. Jadi kalau purifikasi itu supaya lebih pure, supaya dia lebih murni. Jadi supaya lebih murni ya, dia bisa menggunakan HPLC atau menggunakan GC. Oke, ini ada beberapa alatnya ya, bisa HPLC, GC atau crystallization untuk beberapa hal. Kemudian, nah ini yang paling penting nih, karakterisasi dan identifikasi. Kalau kalian udah ngelakuin itu semua, harus diidentifikasi, bener nggak ini punyaku. Jangan sampai kalian udah nyari capek-capek sampai proses purifikasi, waktu diidentifikasi itu bukan senyawa kalian. Nah, metodenya macam-macam, bisa pakai mass spectrometer, NMR, UV vis, FTIR ataupun kristalografi. Di antara ini ada yang pernah tahu? Yang paling pernah kalian dengar apa nih di antara ini? FTIR, oke, ada yang tahu yang lain? UV vis,
Pernah ya di biokim, masih inget? Ya, jadi paling seringnya UVV sama yang FTIR ya. Kalau yang lain masih belum pernah dengar ya. Oke, akan saya jelasin di sini. Oke, jadi yang pertama UVVs. Nah, ini yang kalian lakuin untuk biokim waktu itu. Jadi kita bisa tahu identifikasi berdasarkan konsentrasi senyawa, berdasarkan panjang gelombang cahaya. Contohnya apa Pak Seto? Contohnya adalah ini. Ini saya menggunakan penelitian saya dulu waktu skripsi tahun 2014. Jadi kalian mungkin masih apa tuh? SMA? Enggak. SMP. SMP ada yang SD. Kelihatan banget ya saya tua ya. Jadi di sini di tahun 2014 saya skripsi, saya ngecek di senyawa rumput laut saya itu ada agar apa enggak. Ya, di polisakarida bioaktif apa enggak. Jangan sampai saya bikin sampai selesai ternyata kok targetnya nggak nemu. Ternyata ada karena agar yang ada di rumput laut itu dicirikan dengan senyawa yang namanya 3,6 anhidrogalaktosa. Dan itu munculnya di peak yang ini. Jadi kan bisa ngecek nih pakai FTIR. Oh Pak, saya pengen tahu gugus amino, amina. Saya pengen tahu formasi hidroksil dan sebagainya, itu bisa dicek dengan FTIR. Alatnya seperti ini. Biasanya pakai serbuk. Paling sekarang cuma 100 ribuan per sampel. Kayaknya ya, saya lupa. Ini dulu banget tuh 100 ribuan. Sekarang kayaknya ya 100 sampai 150. Selanjutnya HPLC ya. Jadi dia untuk partisi dan identifikasi. Contohnya ini juga penelitian saya di tahun 2022. Saya pengen ngecek seperti saya jelasin mengenai roti bakar tadi. Di sini tuh mana sih yang paling oke ya? Dari sini sampai di sebelah sini mana yang paling oke? Biasanya yang peaknya paling banyak ini yang paling oke, tapi nggak selalu. Tapi yang paling pojok sini itu pasti nggak oke. Kayak kalau kita makan roti bakar paling ujung kan paling nggak banyak isinya ya. Kalau di sini juga ini pelarutnya tok. Tapi kalau di sini ada senyawanya. Baru ini kita kolek. Jadi besok-besok Pak Seto cuman fokus di FG aja. Yang lainnya nggak usah dipikirin. Karena yang paling aktif di situ. Ya, jadi ini mempermudah banget. Kemudian LCMS, ya, kebetulan ini juga penelitian saya di tahun 2024. Itu kita pengen tahu kandungan dari suatu bahan berdasarkan bobot molekulnya. Misal kalian punya pakan, kemudian pengen ngecek Pak asam amino di pakan saya itu apakah ada lisin, arginin dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan LCMS. Nah di LCMS nanti kita tahu ada ini adalah asam amino yang ada di protein yang saya ambil ini tadi. Oh ternyata protein Pak Seto yang tadi setelah dipotong-potong, difokusin, ternyata mengandungnya itu LRDGI-IILR. Oh berarti ada misal ada arginin, ada leusin, isoleusin dan sebagainya. Jadi ini adalah kode-kode asam amino. Jadi ini lebih more spesifik. Karena lebih spesifik larang ya, harganya bisa sampai jutaan kalau kita sekali sampel, sekaligus pembacaan ya. Karena ini alatnya sedikit rusak waktu saya kuliah dulu bisa sampai 5 sampai 10 juta untuk ngebenerinnya aja. Bersyukur saya dulu waktu kuliah ini bisa pakai sampai berkali-kali dalam waktu sehari. Ya ini jadi ini alatnya namanya LCMS. Oke, selanjutnya adalah GCMS. Ini untuk basa-basa volatil biasanya mudah menguap seperti lemak. Itu kita bisa menggunakan GCMS. Kemudian NMR ini yang paling mahal ya, harganya alatnya bisa sampai miliaran. Ini untuk ngecek molekul strukturnya kayak gimana, ada atom dan biasanya untuk menemukan senyawa yang baru itu kayak mana. Itu kita pakai NMR. Ya jadi kalau buat penelitian anak S2 S3 biasanya kita udah pakai NMR. Oke, ini adalah untuk kesimpulan dari semuanya ya. Jadi kalau HPLC itu cocoknya itu pakai apa sampelnya? Karena biasanya kalian bingung mau pakai larutan atau pakai padatan. Biasanya kalian bingung. Ini udah saya bikinkan summary-nya dan juga ini adalah apa yang bisa diidentifikasi dari alat-alat tersebut. Jadi HPLC cocoknya itu untuk protein dan asam amino, UVVs itu untuk indeks protein atau fenolik, FTIR sebenarnya bisa untuk banyak hal karena kita pengen tahu struktur gugus fungsi kimia di dalamnya. GC itu untuk yang gampang menguap seperti asam lemak, sedangkan NMR untuk penemuan senyawa baru. Ya, jadi ini adalah fitokimia dari hulu sampai hilir, mulai dari persiapan sampai kita bisa identifikasi. Tugas selanjutnya adalah nanti kita tinggal harus mikir ini buat apa, ya. Oke, sebelum saya sampai di conclusion, saya pengen kalian diskusi dengan teman sebelah kalian, ya, berdiskusi. Kira-kira ide apa yang berhubungan dengan aquaculture yang bisa dimanfaatkan dari bahan-bahan alam ini? Silakan kalian berdiskusi. Kebanyakan rumput laut ya sih, Oke, nggak usah lama-lama ya. Saya kira gampang banget, banyak hal yang pernah kalian baca di jurnal dan sebagainya.
Oke. Jenisnya juga banyak. Beda-beda. Oke ya, jadi kayaknya udah lumayan banyak yang berdiskusi, kayaknya udah mantep ya. Saya coba sampling aja perwakilan untuk memberikan idenya. Kayaknya paling depan biasanya paling rajin ya. Jadi silakan timnya Yola memberikan ide. Baik, Pak Seto, saya izin menyampaikan hasil diskusi dari kami, di mana di sini kami punya ide tentang pemanfaatan ekstrak rumput laut untuk pengobatan ikan, khususnya untuk bakteri dan juga ektoparasit gitu, Pak. Oke, senyawanya apa yang harapanmu yang ada di dalam situ? Harapannya ada senyawa flavonoid yang bisa membunuh dari parasit tersebut, Pak. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk timnya Yola. Silakan duduk, Yol. Oke ya, jadi benar sekali kita bisa memanfaatkan jadi dari apa namanya bidang perikanan untuk perikanan ya Yol ya. Jadi dari rumput laut kalau kita ekstrak itu kita bisa mendapatkan beberapa senyawa. Tapi berarti catatan untuk Yola harus tahu solvent yang paling cocok. Apakah cocoknya pakai air atau cocoknya pakai kloroform atau heksan. Sehingga setelah kita dapat tadi harapannya dapat flavonoid, direndam ya berarti ya. Setelah direndam harapannya parasitnya bisa mati atau bisa hilang gitu ya. Dan saya rasa ide kalian yang lain juga pasti bagus-bagus. Tapi disimpan dulu karena nanti akan kita bahas di bagian assessment. Oke, ini adalah kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Jadi fitokimia itu adalah sesuatu yang penting ya, di mana ekstraksi itu adalah bagian yang paling krusial. Jangan lupa ada proses isolasi dan purifikasi untuk mendapatkan purity dari senyawa tersebut. Kemudian kita juga harus paham mengenai alat-alat yang bisa kita gunakan dalam proses fitokimia supaya bisa kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari. Oke, itu aja dari saya. Kemudian ini adalah tugas untuk minggu depan ya, silakan dicatat. Tugas ini nanti kita presentasikan di minggu depan, tapi untuk hari ini sebagai bentuk assessment, silakan kalian buka kulon kalian ya di mata kuliah prinsip bioteknologi, kemudian kalian isi, saya beri waktu nanti sampai 10 menit ke depan. Nah, sambil kalian mengerjakan, saya cukupkan pertemuan kita ya pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa menjadi manfaat buat kalian dan juga manfaat buat saya. Misal kalau ada yang ditanyakan, feel free untuk kontak secara langsung lewat WA atau lewat email dan sebagainya. Oke, sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day. Itulah video pembelajaran mata kuliah prinsip bioteknologi aquaculture. Semoga memberikan informasi dan inspirasi bagi yang menonton. Sekali lagi, terima kasih.